Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya Muhammad Effendi. Yang saya hormati Ibu Amel dan seluruh teman-teman saya yang menonton video ini. Saya akan mempresentasikan materi saya mengenai komunikasi interpersonal dengan mata kuliah Human Relation. Sebelum saya menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal, terlebih dahulu kita kembali pada para ahli mengenai komunikasi interpersonal itu. Jadi menurut Deddy Mulyana ya, mengenai komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi antar manusia yang secara tatap muka yang memungkinkan pesertanya menangkap reaksi orang lain dengan langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Ya, kemudian menurut Weni Pace, dia mendefinisikan komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi antar pribadi, adalah proses komunikasi antara dua orang atau secara tatap muka yang memungkinkan komunikator menyampaikan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang sama gitu. Nah, secara umum ketika kita ingin menyimpulkan definisi-definisi daripada para ahli itu sendiri, saya punya kesimpulan bahwa komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi dua arah. Komunikasi yang timbal balik atau ada feedback yang dibangun gitu. Ada interaksi yang dibangun gitu. Jadi secara umum bahwa komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi antara dua orang ataupun lebih, baik itu secara formal maupun non formal. Nah, kemudian ketika kita sudah pahami bahwa komunikasi interpersonal itu baik dalam kehidupan sehari-hari kita, itu sering kita lakukan. Mungkin kita tidak mengenal itu, tetapi pada dasarnya di dalam kehidupan manusia selalu terjadi komunikasi interpersonal. Baik itu ketika kita nonton TV, baik itu ketika kita misalkan cerita-cerita tentang pengalaman kita dengan orang lain dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam proses komunikasi interpersonal ada tujuan yang kita ingin capai ya. Ada tujuan yang kita ingin capai. Nah, tujuan itu yang kita ingin capai menurut Joseph I. DeVito ada 5 ya tujuan komunikasi interpersonal. Nah, yang pertama itu menurut DeVito ya, yaitu adalah untuk belajar. Apa arti dari untuk belajar dalam proses komunikasi interpersonal? Nah, untuk belajar di sini artinya kita bisa memahami diri kita, kemudian kita bisa memahami orang lain di dalam proses itu. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk berhubungan. Apa arti untuk berhubungan? Contoh misalkan ketika kita bercinta dengan seorang perempuan, misalkan kita ingin menjalin sebuah hubungan dengan proses komunikasi interpersonal lah, sehingga ada hubungan yang terjadi yang disebut dengan percintaan ya, proses percintaan begitu. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk meyakinkan, atau kita ingin meyakinkan orang dalam komunikasi kita. Misalkan kalau kita ingin berbicara tentang pengetahuan ya seperti ini yang saya lakukan ya, bagaimana saya bisa menjadi komunikator menyampaikan sesuatu itu orang bisa percaya gitu. Orang bisa percaya. Nah, dalam proses itu pasti kita punya tujuan bagaimana apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan itu orang bisa percaya.
Nah, kemudian tujuan yang keempat adalah untuk bermain gitu. Jadi mungkin dalam proses komunikasi kita mungkin kita tidak sadar dalam hal itu. Ada semacam lelucon yang kita bangun, yang dimana ketika kita berbicara orang tuh bisa tertawa. Ketika kita misalkan mengambil sebuah perumpamaan dalam proses komunikasi kita, ya tujuan kita bagaimana orang itu bisa tertawa. Contoh misalkan kita melihat yang di TV biasa yang diperankan oleh Sule dengan beberapa rekan-rekannya itu, tujuan mereka itu berkomunikasi itu bagaimana orang bisa tertawa gitu. Artinya dia menjadikan komunikasi interpersonal ini semacam permainan lelucon ya, permainan atau lelucon. Nah, kemudian yang terakhir untuk menolong. Ya. Yang dimaksud dengan untuk menolong di sini adalah tujuan kita bercerita kepada orang, misalkan tujuan kita berkomunikasi kepada orang pasti punya tujuan salah satunya adalah untuk menolong. Nah, ketika kita ingin menolong orang perlu ada komunikasi yang kita bangun yang disebut dengan komunikasi interpersonal. Nah, arti dari komunikasi interpersonal itu adalah orang yang memberikan kritik, misalkan orang yang memberikan saran misalkan, atau mengungkapkan rasa empati atau rasa-rasa peduli terhadap orang ya. Itulah beberapa materi yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran dan memberikan manfaat bagi kita semua, karena pada hakikatnya manusia adalah pasti dalam proses belajar ya, dalam proses komunikasi, dalam proses perjalanan hidupnya pasti dia punya kesalahan dan punya kekeliruan ya. Oleh sebab itu ketika ada yang saya sampaikan itu keliru, ada yang saya sampaikan itu kurang berkenan misalkan, atau kurang memuaskan misalkan, mohon dimaafkan karena pada kenyataannya memang saya adalah mahasiswa yang masih belajar gitu dalam proses ini. Jadi terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya kembali atas segala kekurangan dan kekeliruan yang terjadi dalam proses penjelasan ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.